I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilina Cahya Romadona dengan NIM 221F10186. Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul I Am Sam, di mana seorang pria bernama Sam yang ternyata mengidap penyakit keterbelakangan mental. Hal tersebut membuat tingkah laku serta tingkat kecerdasan dari Sam sendiri tidak lebih baik ketimbang anak kecil yang berusia 7 tahun. Sehingga di usianya yang sudah dewasa, tingkah lakunya Sam ini tak berubah, tetap seperti seorang anak kecil. Dan ternyata Sam memiliki seorang putri bernama Lucy yang begitu ia cintai. Sebenarnya Lucy bukanlah putri kandung dari Sam, karena ternyata Lucy adalah putri dari teman Sam. Dan ternyata juga teman Sam tersebut enggan untuk bertanggung jawab dan memilih untuk meninggalkan Lucy begitu saja. Sehingga Lucy akhirnya diasuh oleh Sam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Sam sekaligus bekerja di sebuah kedai kopi. Penghasilannya Sam itu tentu tidak seberapa, namun Sam selalu berusaha sekuat tenaga dengan keterbatasannya untuk bisa membuat Lucy menjadi bahagia. Nah, masalah juga saat ini mulai muncul ketika Lucy menginjak usia 7 tahun. Badan pemerintahan mulai menyadari bahwa Sam dengan keterbelakangan mental yang ia miliki pastinya sudah tidak bisa menjadi orang tua bagi Lucy. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat badan pemerintahan tersebut memutuskan untuk mengambil Lucy dari tangan Sam dan sementara diinapkan di rumah orang tua asuh. Sedangkan sidang pengadilan tentang hak asuh Lucy tetap dilanjutkan. Nah, Sam ini yang tidak berdaya tentu tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan badan pemerintahan bahwa dia mampu menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab untuk Lucy. Nah, sehingga Sam memutuskan untuk bertemu dengan Rita Harrison, seorang pengacara yang cukup terkenal. Ketika mengetahui bahwa Sam meminta pertolongannya, awalnya Rita Harrison tidak mau dan enggan untuk menolongnya, serta sinis gitu, ingin bisa membantu Sam menang di dalam pengadilan. Namun karena kerja keras serta ketulusan yang diberikan oleh Sam membuat hati Rita Harrison menjadi luluh seperti itu. Ia kemudian memutuskan untuk membantu Sam agar bisa mendapatkan kembali hak asuh dari Lucy. Ketulusan serta cinta kasih sayang murni ditunjukkan Sam kepada Lucy bahwa dia akan melakukan segalanya untuk bisa mendapatkan kembali putrinya tersebut. Nah, I Am Sam ini juga menceritakan yang bertema keluarga. Betul. Nah, kaitannya dengan film I Am Sam dengan psikologis kesehatan mental film ini juga berkaitan dengan kisah Kaitan film I Am Sam dengan psikologi kesehatan mental ini seperti ini. Film ini kan berkisah tentang bagaimana sulitnya menjadi seorang ayah, yaitu Sam, yang sempurna di mata orang lain, yaitu putrinya sendiri, yaitu Lucy. Nah, teman-temannya dan yang utama adalah di mata petugas sosial negara tersebut di Los Angeles sana,
cukup sulit bagi Sam untuk meyakinkan petugas sosial bahwa ia ayah yang mampu mendidik dan membesarkan putrinya seperti anak lainnya. Hal ini dikarenakan Sam memiliki mental retardation, sehingga mereka menganggap Sam tidak mampu mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak kepada Lucy. Dengan intelijensi Sam yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun. Jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki Sam, kemungkinan Sam berada dalam kategori cacat mental mild. Sebagai sebab dia sendiri sudah mampu merawat diri sendiri, sudah dapat dididik secara fisik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang normal, hanya saja dia memiliki kekurangan dalam koordinasi, kekuatan dan cara berbicara, lambat dan kurang jelas. Nah, American Association on Mental Retardation menyatakan bahwa MR menunjukkan mental retardation ini menunjukkan adanya keterbatasan yang signifikan dalam berfungsi, baik secara intelektual maupun perilaku adaptif, yang terwujud melalui kemampuan adaptif, konseptual, sosial, dan praktikal yang dipelajari untuk dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. AAMR dalam Simaksung tahun 2009, keterbatasan tersebut menyebabkan dalam kehidupan sehari-hari mereka bergantung kepada orang lain, termasuk Sam. Dalam kasus ini, keterbatasan tersebut bukan hanya berpengaruh pada dirinya saja, melainkan juga banyak mempengaruhi kehidupan putrinya. Kasihan. Dengan intelijensi yang hanya setara dengan anak usia 7 tahun, tentu dianggap akan menghambat pendidikan putrinya. Sebab dapat dikatakan bahwa intelijensi Sam akan berada di bawah intelijensi putrinya kelak. Selain itu, para petugas sosial juga menganggap bahwa Sam hanya mampu mempelajari hal tertentu saja. Hal ini terlihat di pengadilan. Pihak petugas sosial mengatakan bahwa Sam tidak akan mengerti kebutuhan Lucy saat remaja nanti. Padahal faktanya, belajar dan berkembang dapat terjadi seumur hidup bagi semua orang. Maka siapapun dapat mempelajari sesuatu, hanya saja bagi Sam proses pembelajaran tersebut jauh lebih lama dibanding orang normal. Dalam kasus ini juga, motivasi cukup berperan penting dalam setiap usaha belajar yang dilakukan oleh Sam. Dia tidak mudah helpless dalam menghadapi masalah yang dihadapinya, meskipun dia pernah mengalami putus asa. Tapi dia masih dapat bangkit kembali. Dilihat dari segi sosialisasinya, Sam cukup dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Komponen penyesuaian sosial mencakup penyesuaian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, penyesuaian di dalam keluarga, penyesuaian di dalam pekerjaan, dan penyesuaian dalam kehidupan senggang dan kehidupan sosial, yaitu aktivitas kelompok dan teman. Jika dilihat dari aktivitas sehari-hari, keterampilan Sam dalam merawat diri seperti makan, mandi, berpakaian telah dapat dilakukan dengan baik. Hanya saja dalam film tersebut juga ditunjukkan suatu peristiwa saat Sam tidak mampu memakai dasi. Hal ini dikarenakan Sam tidak pernah memakai dasi sebelumnya, sehingga dia belum memiliki pengalaman sama sekali dalam pemakaian dasi. Penyesuaian dalam keluarga merupakan hal yang sangat banyak dijadikan masalah. Nah, masalah tersebut bukan dating dari Sam atau Lucy, putrinya sendiri, melainkan dari pihak petugas sosial anak.
Hubungan Sam dan Lucy terlihat sangat dekat. Hal ini dibuktikan dengan seringnya Sam menemani Lucy bermain di taman di sela-sela waktu kerjanya. Bahkan tidak jarang pula Sam juga mengantar dan menjemput sekolah. Dan di malam hari dia juga selalu membacakan cerita untuk Lucy lah, agar anaknya tertidur dengan tenang. Nah, di lingkungan kerjanya, Sam cukup dihargai oleh rekan kerjanya, dan rekan kerjanya juga tidak begitu mempermasalahkan keterbelakangan mental yang dimiliki oleh Sam. Saat sedang bekerja, Sam selalu mengucapkan pilihan yang baik kepada seluruh pelanggan sebagai respon setelah pelanggan memesan minuman. Hal ini berkaitan dengan perkembangan bahasanya, seperti yang dikatakan dalam Song tahun 2009, perkembangan bahasa adalah salah satu kekurangan penderita retardasi mental. Sulit bagi penderita untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Mereka pada umumnya hanya mengulangi dan menghafalkan kalimat-kalimat tertentu saja. Nah, Sam sendiri selalu mengucapkan kalimat pilihan yang baik. Padahal setiap pelanggan karena dia menghafalkannya, atau juga hal ini dapat dilihat saat Sam berusaha menghafalkan kalimat-kalimat yang akan diberikan saat dia diminta untuk menjawab pertanyaan pengacara pihak petugas sosial. Jika diminta untuk menjawab secara langsung tanpa menghafal, maka Sam akan memberikan jawaban yang tidak fokus dan kurang relevan dengan pernyataan yang diajukan. Seperti itu. Nah, seperti pada persidangan sebelumnya, dengan kelompok juga dilakukan oleh Sam. Kelompok yang dimiliki oleh Sam beranggotakan para pria yang seusia dengan dia dan mengalami retardasi mental juga. Selain itu, ada juga temannya yang mengidap fobia terhadap sesuatu rekaman suara. Nah, aktivitas rutin yang dilakukan oleh kelompok tersebut adalah nonton bersama di rumah mereka secara bergantian. Mereka juga sering pergi keluar bersama-sama, misalnya makan atau belanja. Selain dengan teman sepermainan, ia juga tetap memiliki hubungan yang spesial dengan lawan jenisnya, yaitu pengacaranya sendiri. Sus banget. Meskipun pada akhirnya hubungan Sam dan pengacara tersebut belum begitu jelas statusnya, namun hal ini menunjukkan bahwa hubungan interpersonal Sam tidak terganggu. Seperti itu. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa retardasi yang diderita oleh Sam masih dapat dikategorikan dalam kelompok mild. Hal ini dapat kita lihat dari batasan kemampuan yang dimiliki Sam. Dia sudah mampu merawat diri sendiri dan juga tidak begitu bergantung pada orang lain. Selain itu, yang paling menonjol adalah kemampuan interaksi sosial Sam tidak begitu buruk. Dia memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, putrinya, teman wanita, dan juga memiliki aktivitas kelompok. Kesimpulannya, retardasi mental merupakan penurunan fungsi intelektual yang menyeluruh secara bermaknaan, secara langsung, menyebabkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi selama masa perkembangan. Nah, klasifikasi retardasi mental adalah mild retardation, moderate retardation, severe retardation, dan profound retardation. Jika dilihat dari karakteristik yang dimiliki Sam dalam film tersebut, kemungkinan Sam berada dalam kategori cacat mental mild, sebab dia sendiri sudah mampu merawat dirinya sendiri, sudah dapat dididik secara fisik, tidak memiliki perbedaan yang signifikan
dengan orang normal, hanya saja dia memiliki kekurangan dalam koordinasi, kekuatan, dan cara bicaranya lambat dan kurang jelas. Dia sudah mampu merawat diri sendiri dan juga tidak begitu bergantung kepada orang lain. Kondisi seperti retardasi mental memang sulit beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari, tetapi dapat dilihat bahwa bukan berarti semua mengalami retardasi mental berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Dapat dimengertikan dari klasifikasi retardasi mental. Dapat dilihat dari apa yang bisa dilakukan dengan keterampilan adaptif, antara lain adalah keahlian memperhatikan dan merawat diri sendiri dan mengemban tanggung jawab sosial, seperti itu. Cukup sampai sini dulu pembahasan tentang film I Am Sam. Sangat terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.